Benua Australia terus bergerak mendekati Indonesia. Ini penjelasan dari ilmuwan. Pada dasarnya, benua Australia dengan Indonesia memiliki jarak yang sangat panjang, yakni sekitar 3.301 km. Tapi siapa sangka, setiap tahun benua Australia justru terus bergerak ke arah utara. Itu artinya, benua Australia terus mendekati Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh sekelompok ilmuwan yang menyebutkan bahwa setiap tahunnya Australia bergeser 7 cm ke arah Indonesia. Pergerakan Australia ini disebabkan oleh lempeng bumi yang saling bertumbukan. Benua Australia memang ada di atas lempeng tektonik yang memang paling aktif bergerak dan bertabrakan dengan lempeng Pasifik. Tak hanya lempeng di bawah Australia, lempeng Pasifik dilaporkan juga bergerak setiap tahunnya. Dari data yang ada sejak tahun 1994, benua Australia sudah bergeser ke arah utara sejauh 1,5 meter. Karena hal itu, para ilmuwan di Australia sampai menghitung ulang posisi garis bujur dan garis lintang Australia. Kalau kamu bertanya-tanya apa yang terjadi pada bumi saat kedua lempeng bertumbukan, maka jawabannya adalah gempa bumi. Pernahkah mendengar gempa berkekuatan 8,1 skala Richter yang melanda Pulau Macquarie pada 23 Desember 2004 lalu? Rupanya gempa itu disebabkan oleh tumbukan lempeng tektonik di bawah Australia dan lempeng Pasifik. Benua Australia semakin dekat dengan Indonesia. Apa yang akan terjadi? Letak benua Australia diketahui berada di bawah Indonesia jika dilihat di bola dunia atau globe. Menurut sekelompok ilmuwan, benua Australia kini semakin bergerak mendekati ke Indonesia. Hal itu rupanya terjadi pada setiap tahun. Kabar semakin dekatnya benua Australia ke Indonesia ini diunggah melalui akun Instagram @felix.id. Dalam keterangannya tertulis, tahukah kamu Australia bergerak 7 cm ke arah utara setiap tahunnya, semakin mendekati Indonesia. Ini adalah pergerakan lempeng tercepat di bumi. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab bergesernya benua Australia yang semakin mendekati Indonesia? Jika dilihat dari ilmu geografi, bergesernya benua Australia ini disebabkan oleh lempeng bumi yang saling bertabrakan. Diketahui, Australia ada di lempeng tektonik bumi paling aktif bergerak dan bertabrakan dengan lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik pun diketahui selalu bergerak 11 cm setiap tahunnya. Sedangkan benua Australia bergeser 7 cm ke utara mendekati Indonesia setiap tahunnya. Diberitakan oleh ABC News Australia, menurut data sejak tahun 1994, Australia sudah bergeser ke arah utara mendekati Indonesia sejauh 1,5 meter. Lalu, apa yang akan terjadi jika Australia semakin dekat dengan Indonesia? Berikut penjelasan pakar yang merupakan pengajar geografi Nadia Ali, dikutip melalui Quora. Menurut Nadia Ali, pergeseran itu berawal dari kawasan benua Antartika dan India yang dinamai benua Gondwana. Kawasan tersebut pernah terjadi pada 200 tahun yang lalu. Karena adanya pergerakan lempeng, akhirnya benua Gondwana memisahkan diri menjadi beberapa bagian, yakni India dan Australia yang bergerak ke utara dan berpisah dengan Antartika. Sehingga India dan Australia masih berhubungan dengan satu lempeng yang dinamakan lempeng Indo-Australia. Pergerakan lempeng Indo-Australia itulah yang hingga kini masih berlangsung, yakni bergerak ke utara. Jika India bergerak ke utara, ia telah menghasilkan pegunungan Himalaya. Namun, apa yang terjadi jika Australia ke utara semakin mendekati Indonesia? Kemungkinan yang terjadi, Australia akan menabrak Indonesia dan akan bertumbukan langsung dengan lempeng Pasifik yang ada di Indonesia bagian timur. Tentu saja jika benar terjadi hal itu, akan merubah peta dunia. Namun, pendapat lain dikatakan oleh Dekan FMIPA Universitas Brawijaya Malang, Profesor Adi Susilo. Dihubungi melalui pesan WhatsApp, Profesor Adi Susilo mengatakan jika pergerakan bumi ini berdasarkan teori lempeng tektonik. Ia mengatakan hal itu namanya teori lempeng tektonik, yang pada dasarnya bumi itu tidak ada yang diam. Saat ditanya kemungkinan apa yang terjadi jika Australia semakin mendekat ke Indonesia,
apakah terjadi tabrakan ataukah tidak. Dia mengatakan kalau tabrakan, ia mungkin mengatakan tidak. Karena saat Australia bergerak ke utara, Indonesia sendiri juga akan bergerak ke utara. Hal itu dikatakan Adi dan menunjukkan jika bumi tidaklah diam dan terus berputar. Sementara itu, sudah lebih dari 1 minggu sebagian wilayah Indonesia disiram hujan deras dan angin kencang. Secara umum, wilayah Indonesia saat ini sedang memasuki periode musim barat yang biasanya terjadi pada periode bulan Oktober hingga April. Musim barat ini diakibatkan oleh adanya tekanan maksimum di benua Australia dan tekanan minimum di benua Asia yang membawa iklim basah ke wilayah Indonesia dan menyebabkan terjadinya hujan. Musim ini biasanya juga dikenal sebagai musim hujan. Dari sejak beberapa bulan yang lalu, lembaga-lembaga riset di berbagai negara sudah menyatakan bahwa fenomena La Nina akan terjadi di bulan-bulan terakhir di tahun 2020. La Nina adalah fenomena cuaca yang berhubungan dengan adanya perubahan pola suhu permukaan laut yang melalui Samudra Pasifik dan Hindia. Fenomena La Nina kemudian akan mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia. Biasanya pada saat periode La Nina, hujan akan lebih lebat dan frekuensi terjadinya siklon tropis di wilayah Australia akan menjadi lebih sering. Di wilayah Indonesia, tanda-tanda kemunculan La Nina sudah dimulai sejak bulan November. Hal itu terlihat dari area bertemperatur dingin dan berbentuk seperti lidah yang semakin luas dan menyebabkan area warm pool atau kolam air hangat bergeser mendekati wilayah Indonesia. Warm pool ini yang kemudian menyebabkan potensi pembentukan awan semakin tinggi dan iklim basah di wilayah Indonesia. Berdasarkan prediksi dari International Research Institute for Climate and Society, Columbia University, USA, fenomena La Nina ini akan terjadi hingga bulan Maret 2021. Puncak La Nina dengan probabilitas 100% diperkirakan akan terjadi pada bulan November 2020 hingga Februari 2021. Hujan lebat yang terjadi di awal Desember ini kemudian diperkuat dengan fenomena lain yang aktif di wilayah perairan Indonesia, yaitu Madden-Julian Oscillation atau MJO. Karakter dari MJO ini adalah berupa awan yang bergerak ke timur di sepanjang ekuator dan biasanya terjadi selama 30 hingga 60 hari. Gabungan dari fenomena umum musim barat, La Nina, dan aktifnya mode MJO menyebabkan curah hujan yang cukup lebat. Hujan lebat ini juga kemungkinan diikuti oleh angin kencang yang dipicu oleh siklon tropis yang terjadi secara membujur dari barat ke timur. Menurut hasil pemantauan 8, bibit siklon tropis dengan kode 96S ini cenderung persisten dan bergerak secara cepat ke arah timur. Angin kencang yang ditimbulkan oleh siklon tropis ini juga kemudian memicu terjadinya gelombang tinggi di laut dan diikuti oleh hujan lebat akibat gabungan dari fenomena iklim yang terjadi secara bersamaan. Sementara itu siklon tropis, walaupun tidak terbentuk di sepanjang ekuator, namun akan membentuk perjalanan alun dari sumber siklon yang dapat meningkatkan intensitas gelombang di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan perairan Australia.